Halo, perkenalkan, nama saya Lutfia Nivaryani, mahasiswi Institut Teknologi Bandung, program studi Meteorologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Musiman Konsentrasi NO2 dan O3 di Pulau Jawa menggunakan satelit Sentinel-5P. Mari kita mulai dari latar belakang. Salah satu permasalahan dalam polusi udara perkotaan ialah photochemical oxidants. Sumber NO2 mayoritas berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan juga gas. Di daerah perkotaan, nitrogen dioksida 80% diproduksi dari kendaraan bermotor dan juga kegiatan industri. Lalu, adanya gerak semu tahunan matahari mengakibatkan adanya pola cuaca musiman seperti musim basah dan juga musim kering yang akhirnya dapat berpengaruh kepada terjadinya variasi konsentrasi ozon. Jadi, ada beberapa penelitian yang terkait dengan hubungan antara NO2 dan O3 baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu diantaranya ada Indrawati dan kawan-kawan pada tahun 2019 ini melakukan penelitian di Bandung, lalu De Souza pada tahun 2017 di Brazil, dan Han pada tahun 2011 melakukan penelitian di Cina. Namun, ketiga penelitian tersebut hanya membahas hubungan antara NO2 dan juga O3 secara diurnal, sehingga belum adanya penelitian yang membahas hubungan antara NO2 dan O3 dengan faktor-faktor meteorologi dalam jangka waktu musiman. Terlebih pada Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui parameter meteorologi apa saja yang dapat memengaruhi konsentrasi NO2 dan O3 di Pulau Jawa dalam jangka waktu musiman. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu NO2 dan O3 yang ini didapat dari satelit Sentinel-5P dengan resolusi spasialnya 0,01 derajat atau sekitar 1,1 km dengan temporal bulanan. Kemudian, data parameteorologi ada radiasi UV, temperatur permukaan, presipitasi, area dan kecepatan angin yang didapat dari ERA5 dengan resolusi spasialnya 0,25 atau sekitar 27,75 temporalnya bulanan, dan juga satelit GPM ini untuk presipitasi dengan resolusi spasialnya 0,1 derajat atau sekitar 10 km dengan temporalnya bulanan. Untuk wilayah kajian yang digunakan ada 6 daerah, yaitu ada DKI Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya ini untuk sebagai representasi wilayah padat penduduk dan aktivitas manusia yang tinggi. Sedangkan Sukabumi, Cilacap, dan Banyuwangi sebagai representasi wilayah yang tidak begitu padat penduduk dan aktivitas manusia yang tidak terlalu tinggi. Metode yang dilakukan yaitu pertama, mengumpulkan data, lalu kedua, mengolah data spasial dan temporal menggunakan Python, lalu yang ketiga, menghitung korelasi dan regresi, lalu yang keempat, melakukan analisis, yaitu analisis NO2 dan O3 musiman, analisis hubungan NO2 dan O3, serta analisis hubungan NO2 dan O3 dengan parameter meteorologi. Dari hasil yang didapat, konsentrasi NO2 di kedua tawuran kedua musim memiliki nilai tertinggi yang berpusat di sekitar Jakarta, kemudian diikuti juga oleh Surabaya dan perbatasan antara Probolinggo dan Situbondo. Sementara wilayah yang memiliki konsentrasi NO2 terendah ini terdapat di Banyuwangi. Secara keseluruhan tahun, konsentrasi NO2 pada JJA lebih tinggi dibandingkan dengan DJF. Dari ke-6 wilayah yang dikaji, Jakarta dan Surabaya memiliki nilai tertinggi di antara wilayah lainnya. Nilai konsentrasi NO2 di tahun 2019 sebesar 0,75 kali 10 4 mol per meter persegi, dan tahun 2020 sebesar 0,73 kali 10 4 mol per meter persegi, dengan perbedaannya yang tidak terlalu signifikan. Dilihat dari hasil spasialnya, wilayah dengan konsentrasi O3 tertinggi pada DJF berada di bagian timur Pulau Jawa, tepatnya di Sidoarjo, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Sementara pada bulan JJA, wilayah dengan konsentrasi O3 tertinggi ini berada di sekitar wilayah Jakarta, tepatnya dari Cilegon hingga Indramayu. Dilihat dari nilai rata-rata dan juga hasil spasialnya bahwa konsentrasi O3 pada DJF di kedua tahun lebih tinggi dibandingkan dengan bulan JJA. Dari ke-6 wilayah yang dikaji, Jakarta, Semarang, dan Surabaya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Sukabumi, Cilacap, dan Banyuwangi. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dan aktivitas manusia yang tinggi dapat berpengaruh kepada jumlah konsentrasi O3. Lalu, berdasarkan hasil scatter plot, seluruh wilayah memiliki korelasi positif, kecuali Sukabumi yang memiliki nilai korelasi negatif. Nah, apabila korelasi dari semua wilayah ini dirata-ratakan, maka didapatkan nilai R sebesar 0,23. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara NO2 dan O3 ini lemah. Lalu, jika kita lihat dari nilai rata-rata setiap parameternya,
Keempat parameter meteorologi terhadap NO2 ini memiliki nilai korelasi yang sangat lemah, dengan nilai korelasi tertinggi yaitu pada radiasi UV sebesar 0,209. Dan ternyata, beberapa penelitian pun mengatakan bahwa variasi musiman NOx memiliki keterkaitan yang buruk dengan kondisi meteorologi. Sumber antropogenik mempunyai peran yang lebih besar dalam membentukkan NOx daripada kondisi meteorologinya. Sementara pada O3, kecepatan angin dan radiasi UV yang memiliki keterkaitan yang paling tinggi. Kesimpulannya, konsentrasi NO2 di Pulau Jawa saat DJF lebih rendah dibandingkan saat JJA, sementara konsentrasi O3 saat DJF lebih tinggi dibandingkan saat JJA. Nah, pada DJF, konsentrasi NO2 cenderung lebih tersebar dengan konsentrasi O3 yang tinggi. Berbeda pada JJA, yang memiliki konsentrasi NO2 terpusat dengan O3 yang relatif rendah dibandingkan DJF. Lalu, semua parameter cuaca memiliki pengaruh terhadap sebaran konsentrasi NO2 dan O3, di mana saat temperatur dan radiasi UV tinggi, maka konsentrasi O3 pun tinggi. Ini terletak di Jawa bagian utara, Jawa Barat bagian utara, dan juga Jawa Timur bagian utara. Nah, saat presipitasi tinggi, konsentrasi O3 rendah, dan ini terletak di Jawa Tengah. Begitupun pada NO2, di mana nilai konsentrasi NO2 saat DJF lebih rendah. Selain itu, arah angin pun mempengaruhi sebaran NO2 dan O3 ke seluruh Pulau Jawa. Yang terakhir, apabila dilihat dari nilai korelasi, parameter meteorologi memiliki keterkaitan paling tinggi terhadap konsentrasi O3 ialah kecepatan angin dan radiasi UV. Sementara pada NO2, parameter meteorologi hampir tidak berpengaruh atau memiliki keterkaitan yang sangat rendah. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengubah satuan polutan pada penelitian ini, yaitu mol per meter persegi menjadi satuan polutan yang dipakai di Indonesia, seperti mikrogram per meter kubik, ppm, atau ppb. Nah, selain itu, penelitian juga dapat dikaitkan dengan emisi agar dapat membandingkan konsentrasi NO2 dan juga O3 lebih dipengaruhi oleh parameter meteorologi atau emisinya. Ini daftar pustakanya, dan terima kasih.